Oke teman-teman, mungkin di antara kita berpikir bahwasanya untuk membuat aplikasi menggunakan Upsheet itu harus menggunakan komputer, harus menggunakan laptop. Maka sebenarnya tidak harus. Yang penting kita bisa membukanya lewat browser yang nantinya dengan browser itu bisa tampil menu-menu yang kita gunakan. Mungkin akan kesulitan kalau layarnya kecil ataupun yang lain. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat menggunakan HP Android ya. Ya mungkin langkahnya akan sedikit berbeda tergantung tipe Android masing-masing. Tapi paling tidak gambarannya seperti ini. Apa saja yang harus kita siapkan? Pertama tentu adalah kita menggunakan Google Chrome kalau saya di sini ya. Kenapa Google Chrome? Karena Google Chrome itu ada settingan untuk menampilkan website itu tampilan PC. Contoh kita langsung saja masuk Upsheet-nya ya, My Upsheet sini. Nah, di sini langsung ada daftarnya. Kenapa? Di sini kita aktifkan situs desktop ini dicentang. Makanya dia akan tampil secara desktop. Jadi nanti kita tinggal ngezoom atau ini ya sesuai kebutuhan. Memang kekurangannya adalah tidak full tampil, tapi paling tidak kita jadi bisa mengaksesnya di handphone. Seperti itu. Kita kembali saja. Nah, kalau kita ingin membuat aplikasi, maka tentu pertama kita menyediakan database-nya dahulu. Nah, kalau saya pribadi mulainya selalu dari Google Drive ya. Kemudian kita pilih file ini mau diletakkan di mana. Contoh ya, saya akan membuatnya di aplikasi Upsheet. Nah, kita tambah di sini ya folder ya agar lebih mudah untuk pencariannya. Kita akan membuat absensi sederhana jadi absen ya, kita tulis absen. Nah, setelah absen ini terbuat, kita tambahkan file Google Sheet-nya. Nah, kalau kita menggunakan Android atau bukan menggunakan PC, maka kita harus mendownload aplikasi Google Sheet-nya terlebih dahulu. Contoh ya, di sini saya sudah menginstalnya ya. Ini apa namanya nih? Google Works ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menginstal itu, nanti kita nggak bisa mengedit daripada Google Sheet-nya itu. Contoh kita tambahkan di sini ya Google Spreadsheet-nya. Tambah. Ketika ditambah, dia akan langsung membuat dan dibuka menggunakan Google Sheet itu sendiri yang sudah kita install. Kalau belum diinstal, ya kita nggak bisa untuk melakukan hal ini. Kemudian namanya kita rubah menjadi absen misalkan. Oke, kemudian kita tutup saja langsung dulu. Nanti di sini kita rubah namanya ya, nama spreadsheet-nya ya. Oke, kita rubah menjadi absensi. Oke. Kemudian kita masuk lagi. Apa yang sebenarnya kita butuhkan dari absen? Kita mulai dari pertama ya ID ya, seperti biasa untuk pembeda satu dengan yang lain. Kemudian tanggal misalkan. Terus usernya ya. Ya, nama ya. User lah. Kemudian waktu. Nah, anggaplah seperti ini ya. Sederhana ya. Oke. Jadi sudah ada ya. Jadi kita pengen nanti user itu dia akan melakukan absensi pada waktu tertentu ya. Kita tutup. Kalau sudah kita tutup, kita masuk ke Google Sheet-nya, Google Chrome. Kita buka aplikasi Upsheet. Ya, terus kita tambah di sini create apps, kemudian start with template. Sorry, salah. Harusnya dengan ini ya. With X ini. Nah, kita kasih nama di sini absen saja ya, sederhana, kategorinya order saja, choose your data, kita pilih yang tadi sudah kita buat. Kita tadi simpannya di aplikasi Upsheet ya kan, kemudian absen. Nah, ini di absensi select.
maka kita langsung masuk ke dashboard edit dari aplikasi Upsheet itu sendiri. Kekurangannya adalah kalau pakai website atau kursor itu ada kursornya, jadi kita mudah geser-geser. Kalau ini kan sistemnya klik, jadi agak sulit. Kecuali memang ada mouse portable dihubungkan, itu lebih bagus. Kita klik di sini data ya. Agak sulit memang ini kliknya. Oke, sudah ada. Ini kan kecil sekali kan. Kita tutup aja ini. Kemudian IDX ini umumnya ini dia. Nah, inilah yang kadang jadi masalah ya. Unix, oke. Terus tanggal kita rubah menjadi date. Terus kita tulis di formula ya, kalau tidak ingin dieditnya kita isi today. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Di bawah ini save. Kemudian user. Nah, user ini kalau misalkan ini hanya untuk sedikit orang, kita bisa menggunakan email ya. Email. Ya, email. Terus kita gunakan di formula user email. Ini kadang ya user email. Jadi dia akan menampilkan email dari yang digunakan login. Terus waktu kita tulis di sini time. Adakah di sini? Kita tulis date time saja ya. Harusnya ada, seingat saya itu color dan memang kalau biasanya menggunakan tampilan desktop terus kita menggunakan Android ini agak-agak lain ya. Ini ada time. Nah, time-nya juga kita ganti di formula jadi no ya. Apa bedanya formula dengan yang satunya ini ya, yang initial value. Kalau initial value dia hanya menampilkan, jadi masih bisa diedit. Sedangkan kalau formula tidak bisa diedit. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian require-nya wajib ya, karena ini absen jadi semuanya wajib ya. Harus diisi. Oke, kemudian kita ke tampilan sekarang, views-nya. Oke, kita klik di sini. Nah, makanya kalau kita tambah IDX tanggal, user ya waktu ya, waktunya sesuai waktu di sini ya. Kemudian di save ya. Ini simple ya, kita tidak membuat titik harus di sini atau yang lainnya begitu. Cuma kekurangannya jika kita menggunakan ini harus kita tambahkan email di sini ya. Misalkan ada 10 orang atau berapa orang, kita tambahkan emailnya masing-masing. Nah, kalau kita ingin membuat satu aplikasi untuk semua, berarti nanti kita mengkostum menggunakan user settings itu sendiri ya, seperti di video-video yang sebelumnya pernah saya jelaskan. Itu tinggal dikombinasikan saja. Nah, kemudian kita edit tampilan ini ya biar lebih rapi sedikit ya. Ini yang absent formnya kita rubah ya. From style saya lebih suka untuk side ya, kanan kiri gitu. Jadi tidak ini. Kemudian kolomnya ini kita kurangi, tutup saja. IDX ini tidak dibutuhkan ya, ini cukup. Auto save tidak usah. Display ya, oke, ini sudah cukup. Terus ini absensinya kita menggunakan table saja, tidak usah kita detailkan, cukup. Terus di sini detailnya pun sama, manual. Kita tidak terlalu membutuhkan yang IDX ini, kita simpan saja. Iya, kurang lebih begini. Kita save.
Ini absen tambah, ya dia lebih singkat ya, save. Nah, ini absennya ini kita tinggal rapikan ya tampilan ini. Ya, seperti biasa kita tidak mau IDX ini kita hapus saja. Oke, jadi tampilannya lebih sederhana. Terus di sini kita pilih narrow ya. Narrow itu biar apa? Biar dia lebih kecil. Cuma ini kenapa cuma ada 2 ya usernya. Oke, save dulu. Nah, tanggal, waktu. Ya, nanti ada usernya juga. Cuma usernya tidak tampil. Table. Kita lihat user. Ada seharusnya ya. Tapi dia tidak tampil. Apa kita harus memilih white? Tapi paling tidak kita bisa grup ya. Kita grupkan saja dia berdasarkan usernya. Ya, jadi ini usernya. Terus count, kita pilih count. Jadi ada berapa kali absensi dia. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi absensinya, coba kita ganti contoh ini menggunakan email lain ya. Kita acak saja. Contoh kita rubah menjadi Gugu. Kemudian apply. Nah, apa yang terjadi? Kita tambah. Nah, dia menjadi gugu@gmail.com. Nah, ini adalah tampilan preview ya, jadi bisa. Namun sejatinya nanti untuk menambahkan ini harus ditambahkan di sini. Nah, ini jadi kalau kalian sekiranya pengen mengedit atau membuat tidak punya desktop, maka HP kita pun bisa dikondisikan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mempercantiknya itu menggunakan tampilan SVJ? Misalkan pengen ditambah icon ataupun yang lain, maka itu semua sejatinya juga bisa dilakukan menggunakan handphone ya. Jadi yang pertama kita keluar saja dulu, kita siapkan desain, kita bisa menggunakan aplikasi desain apa saja. Cuman terakhir ada yang request menggunakan Canva, maka kita coba membuat menggunakan Canva. Kalau kita ingin menggunakan SVJ ya, SVG ya, maka dari Canva itu sendiri harus menggunakan yang pro ya. Contoh ya, kita buat ini aja ya sembarang, kita pilih sembarang sini dokumen saja ya, satu, buat desain kosong. Ini saya menggunakan Canva Pro ya, sehingga dia fiturnya lebih banyak. Sorry, ini kita bukan mau membuat sebuah dokumen ya. Kita buat di sini aja konten persegi Instagram. Banyak iklan handphone ini ya, teman-teman. Mohon maaf. Kita buat desain kosong. Oke, ini sudah desain kosong ya. Nah, kita cari template-nya bebas sih, kalian mau menggunakan template yang bagaimana. Coba kita buat, kita cari misalkan border. Oke. Tapi ingat ya, ini hanya untuk tampilan saja ya, tidak bisa menggunakan teks dan yang lainnya. Karena nanti semua akan di-convert menjadi gambar desain. Ya. Apa ya namanya itu kalau kita di sini menggunakan kita masuk elemen, sorry, salah, harusnya kita cari elemen. Kita menggunakan bentuk ya, bentuk. Contoh ini ya, ini kita setting
Nah, ini dia. Nah, inilah salah satu kekurangannya ya menggunakan handphone itu agak sulit mengendalikan kursornya. Contoh ya, kita mau membuat desainnya seperti inilah ya. Kita taruh di tengah atau kita edit bentuknya ya. Kita menjadikan dia sebagai lingkaran ya. Kita kan ingin membuat icon. Jadi icon orang ya, warnanya kita merah saja. Terus kita duplikat, kita kecilkan, kita rubah warnanya menjadi warna putih. Oke, sederhana saja. Ini kan di tengah pas ya, ya kita naikkan sedikit, tutup, kemudian kita duplikat lagi, kita buat agak besar ya, kasih ke bawah seperti ini ya. Oke, kira-kira cukup lah ya kalau ini icon orang. Saya rasa kepalanya terlalu besar, kecilkan sedikit, pastikan dia simetris, ada garis. Oke, kita lihat kira-kira saja ya, seperti ini cukup. Nah, jika sudah seperti ini kita ekspor ya, kita ekspor di sini, kemudian kita unduh. Nah, di sini pilihannya adalah PNG, tapi karena kita ingin membuat file SVG ya, kita pilih di sini ya sebagai SVG. Nah, SVG ini dia harus menggunakan Canva Pro ya. Teman-teman bisa membeli akun, bukan membeli akun ya, bisa bergabung dengan tim ya, yang di situ nanti kita akan patungan. Jadi Canva Pro-nya itu hanya membayar sekitar 20.000 untuk 1 tahun, namun kita akan dimasukkan ke dalam tim ya. Jadi nanti ada ketua timnya. Jadi kita tidak membayar sendiri. Itu lebih mudah. Bisa nanti menghubungi saya di akun media sosial saya, barangkali ingin bergabung ya, karena saya juga bergabung dengan tim-tim yang lain sehingga kita lebih murah bayarannya. Kemudian kita unduh ya, seperti biasa menunggu ya. Oke, kalau sudah kita bagikan ya, kita bagikan di mana, kita salin saja ke sini ya, kita salin. Deteksi wajah internal, kita taruh di alarm saja. Oke, ini desain tanpa judul, jadi kita buka contoh. Format tidak didukung atau berkas rusak ya. Ya, mungkin tidak didukung kalau di handphone ya. Kemudian kita coba buka menggunakan Chrome-nya ini. Kita tambah tab saja. Kita coba di sini SVG Viewer ini ya. SVG Viewer Dev ini ya. Ini untuk menampilkan SVG ya. Kita pilih di bawah ini upload. Kita pilih file, kita cari file SVG tadi. Kita tadi letakkan di alarm kalau tidak salah. Ini desain tanpa judul. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, ikonnya, betul. Dan di sini sudah ada kodenya juga ya. Nah, kode inilah yang kita ambil, yang nantinya kita pastikan di Appsheet itu sendiri. Contoh kita buka, langsung saja kita pilih ya. Kita pilih semua, kemudian salin. Nah, setelah disalin, kita itu harus mereplace ya yang ini. Ini kan tanda petiknya 2. Kita ubah menjadi 1 gitu kan.
Kita cari saja, sebenarnya sudah banyak di website itu apa namanya, replace online text editor ya. Sebenarnya banyak. Kalau kita punya aplikasi seperti Notepad dan yang lainnya lebih bagus gitu ya. Akan tetapi kita cari yang mudah-mudah saja. Oke, kita pastikan yang tadi, tempel. Oke, input teksnya, terus replace text. Oke. Kemudian kita lihat, kita rubah ini ya, titik 2 ini. Kemudian kita rubah dengan petik 1. Oke. Harusnya nanti di atas ini sudah berubah ini ya. Ya, di sini URL menggunakan 2. Nah, di bawahnya sini sudah menggunakan 1. Terus kemudian kita copy to clipboard. Cuma ya seperti ini. Karena gratisan ya. Cuma kalau paling aman ya kita tahan aja begini, pilih semua, kemudian salin. Nah, oke, close. Kita masuk ke AppSheet kita. Ya, kemudian kita tambahkan di database-nya sini. Oke, kita tambah ya titik di sini, terus add virtual column. Kita tambah di sini icon formulanya. Nah, untuk SVG kita harus mengawali dia dengan yang lainnya ya. Contoh ini ya. Tidak bisa langsung. Kita pastikan saja dulu begini yang tadi. Agak sulit sebenarnya nih. Tempel ya. Nah, ini pun belum selesai ya. Ini kita harus membuat satu teks lagi. Dia itu pilih semua. Ini saya sudah simpan tapi di sini. Ya, contents ya seperti ini. Kita salin ya. Kemudian kita tambahkan di awal ini. Tak. Nah, setelah itu kita hapus 2 ya. Ini kita mau hapus sampai SVG. Oke. Kemudian kita ke bawah. Kita ke sini ada telepon ya. Kita matikan dulu. Kita tanda petik, kemudian kita tutup 2 kali. Oke, kalau sudah kita save. Terus kemudian ini kita ganti menjadi image ya. Ini bagaimana cara matikannya ini? Nanti saja. Image, oke. Kalau sudah kita down, ya, kemudian kita save. Nah,
Kita masuk di sini, kita ganti deck saja. Ya, gambarnya sudah tampil ya, deck ya, sederhananya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan handphone kita untuk berkreasi. Adapun untuk nanti kita mengekspor dan yang lainnya, insya Allah di video part berikutnya ya. Terima kasih.